Kalau kamu pernah kepikiran untuk tinggal di Jepang, entah untuk kerja, sekolah, atau sekadar hidup lebih lama di sana, salah satu hal paling penting yang harus kamu pahami adalah cara menyewa rumah di Jepang. Banyak orang mengira menyewa rumah di Jepang itu sama seperti di Indonesia. Tinggal cari iklan, datang lihat rumah, bayar sewa, lalu langsung tinggal. Tapi di Jepang, prosesnya jauh lebih panjang, lebih detail, dan seringkali bikin kaget, terutama bagi orang asing. Di Jepang, menyewa rumah bukan cuma soal bayar uang sewa bulanan. Ada banyak biaya tambahan yang harus disiapkan di awal. Bahkan, tidak jarang biaya awal yang harus dibayar bisa mencapai 3–6 kali lipat dari uang sewa bulanan. Inilah yang sering membuat orang kaget saat pertama kali ingin menyewa rumah di Jepang. Biasanya, proses menyewa rumah dimulai dengan mencari properti melalui agen real estate. Di Jepang, hampir semua proses sewa rumah dilakukan melalui agen, yang disebut fudosan. Jarang sekali orang menyewa langsung dari pemilik rumah tanpa perantara agen. Agen inilah yang akan membantu mencarikan apartemen, mengatur jadwal melihat rumah, mengurus dokumen, dan menjadi perantara antara penyewa dan pemilik. Setelah menemukan rumah atau apartemen yang terlihat cocok, kamu biasanya akan diajak untuk melihat langsung unit tersebut. Proses ini disebut naiken atau melihat properti. Di tahap ini, kamu bisa mengecek ukuran ruangan, kondisi bangunan, pencahayaan, suara dari luar, dan fasilitas yang tersedia. Di Jepang, ukuran apartemen seringkali jauh lebih kecil dibandingkan standar di Indonesia, terutama di kota besar seperti Tokyo dan Osaka. Kalau kamu sudah merasa cocok, barulah masuk ke tahap aplikasi sewa. Di tahap ini, kamu harus mengisi formulir dengan data diri, pekerjaan, penghasilan, dan status visa. Pemilik rumah di Jepang biasanya sangat memperhatikan stabilitas penghasilan dan jenis visa. Karena itu, bagi orang asing, proses ini kadang bisa lebih sulit, apalagi jika belum fasih berbahasa Jepang atau belum memiliki pekerjaan tetap. Salah satu hal yang paling unik di Jepang adalah sistem penjamin atau hoshonin. Dalam banyak kasus, kamu membutuhkan penjamin yang bertanggung jawab jika kamu tidak bisa membayar sewa. Penjamin ini biasanya adalah orang Jepang, perusahaan, atau lembaga penjamin khusus. Untuk orang asing, seringkali digunakan perusahaan penjamin, tetapi ini juga berarti ada biaya tambahan yang harus dibayar. Sekarang, kita masuk ke bagian yang sering bikin kaget, yaitu biaya awal saat menyewa rumah di Jepang. Pertama adalah uang deposit, yang disebut shikikin. Ini mirip dengan uang jaminan. Biasanya sebesar 1–2 bulan sewa. Uang ini bisa dikembalikan saat kamu pindah, tetapi seringkali dipotong untuk biaya pembersihan atau perbaikan. Kedua adalah uang terima kasih kepada pemilik rumah, yang disebut reikin. Ini adalah konsep yang sangat unik di Jepang. Reikin adalah uang yang tidak akan dikembalikan. Bisa dibilang, ini seperti uang terima kasih karena sudah diizinkan menyerah rumah tersebut. Biasanya sebesar 1–2 bulan sewa. Di beberapa daerah atau apartemen modern, reikin mulai dihilangkan, tetapi masih sangat umum di banyak tempat. Ketiga adalah biaya agen, yang biasanya sebesar 1 bulan sewa. Ini adalah bayaran untuk jasa agen real estate yang sudah membantu proses pencarian dan pengurusan dokumen. Keempat adalah sewa bulan pertama, yang harus dibayar di awal. Kelima adalah biaya penjamin, jika menggunakan perusahaan penjamin. Biaya ini bisa sekitar 0,5–1 bulan sewa. Selain itu, masih ada biaya asuransi kebakaran dan bencana yang biasanya wajib. Ada juga biaya ganti kunci, biaya pembersihan awal, dan biaya administrasi lainnya. Kalau dijumlahkan, total biaya awal bisa sangat besar. Misalnya, jika sewa bulanan adalah 70.000 yen, maka total biaya awal bisa dengan mudah mencapai 200 yen, 1 juta sampai 400.000 yen atau bahkan lebih. Setelah kontrak disetujui dan semua biaya dibayar, barulah kamu bisa menerima kunci dan mulai pindah. Kontrak sewa di Jepang biasanya berdurasi 2 tahun. Setelah 2 tahun, kontrak bisa diperpanjang dengan biaya perpanjangan, yang seringkali setara dengan 1 bulan sewa. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah aturan di dalam apartemen. Banyak apartemen di Jepang memiliki aturan yang cukup ketat. Misalnya, larangan memelihara hewan, larangan merokok, pembatasan suara, dan aturan pembuangan sampah yang sangat detail.
Melanggar aturan ini bisa menyebabkan peringatan, denda, atau bahkan pemutusan kontrak. Untuk orang asing, ada tantangan tambahan. Tidak semua pemilik rumah mau menerima penyewa asing. Alasan yang sering muncul adalah kekhawatiran soal bahasa, budaya, atau komunikasi. Karena itu, banyak orang asing mencari apartemen yang memang ramah untuk foreigner, atau menggunakan agen yang khusus menangani penyewa asing. Selain apartemen biasa, ada juga alternatif seperti share house. Share house adalah rumah atau apartemen yang dihuni oleh beberapa orang dengan kamar pribadi dan fasilitas bersama. Share house biasanya lebih mudah untuk orang asing, biaya awal lebih murah, dan kontraknya lebih fleksibel. Namun, privasi tentu lebih terbatas dibandingkan menyewa apartemen sendiri. Ada juga pilihan seperti dormitori perusahaan atau asrama sekolah, yang seringkali lebih murah dan prosesnya lebih sederhana, tetapi dengan aturan yang lebih ketat. Dengan memahami sistem sewa rumah di Jepang, kamu bisa menghindari banyak kejutan dan kesalahpahaman. Menyewa rumah di Jepang memang bisa terasa rumit dan mahal di awal, tetapi sistemnya sangat teratur dan jelas. Jika semua prosedur diikuti dengan benar, kamu bisa tinggal dengan aman dan nyaman. Bagi siapapun yang berencana tinggal di Jepang, memahami cara menyewa rumah adalah langkah penting agar tidak salah perhitungan biaya dan tidak stres di kemudian hari. Semoga penjelasan ini memberikan gambaran yang lebih realistis tentang bagaimana sebenarnya cara orang Jepang dan juga orang asing menyewa rumah di Jepang.